Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab Rabu tanggal 1 Maret 2023. Bagi saudara Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat berbakti. Biarlah kita sama-sama menikmati suasana ibadah dan kita rasakan kasih-Nya, mujizat-Nya, pertolongannya bagi kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Ajab ku berharap. Juru selamat kami yang mengasihi kami dengan sungguh-sungguh. Kami telah hadir dalam bait-Mu, kuduskanlah kami semua. Kuduskan semua imam-imam, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian.
biarlah semua dalam tahbisan yang benar. Begitu juga jemaatmu yang masih bergegas tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Dan kami juga berdoa bagi yang mengikuti secara online, biarlah mereka bisa mendapatkan siaran yang jernih, yang bersih, sehingga mereka bisa mengikuti dan mengalami kasih Tuhan. Kami usir anas kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan semua keluar dari tempat ini. Darah Yesus menguduskan kami. Biarlah Roh Allah melingkupi kami, menaungi kami, dan kami rasakan kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Berdoalah, berjalan. tinggal kita yang tetap, tempat tinggal kita yang tetap adalah di surga. Ya, di langit yang baru, di bumi yang baru, itulah rumah Bapa yang kita idam-idamkan. Gema cinta. Kita pakai berdiri, gema cinta.
Ya, datang Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan ya untuk selamanya ya, kekal kasih setia Tuhan ya. Kasih setia Tuhan itu seperti cincin ya, yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan ya. Dan ini kan bertekuk dalam
berdiri. Perasaanku menentukan sesuatu yang nyata. Tapi jika menghadapi jalan buntu, hanya iman mengatasi semuanya. Ku bertegur serta yakin pada firman, Dia patukkan yang diberi kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Ku bertegur serta yakin pada firman, Dia patukkan yang diberi kekuasaan. Nyanyikan sungguh-sungguh. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Tapi nyata, tapi nyata oleh iman pada firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu. Terimalah pujian kami, dan Engkau hadir di atas puji-pujian umat-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Bukakanlah rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami melihat keajaiban Allah, keajaiban firman-Mu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, menerangi segala kegelapan kami, menyembuhkan segala penyakit kami, memberikan kemenangan yang gilang gemilang dalam tiap pergumulan kami, dan memberi kepada kami sukacita di tengah dunia yang berduka. Dan biarlah kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengarkan setiap benih firman Tuhan yang memberikan kepada kami kedamaian, sukacita, pengharapan yang berlimpah-limpah. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Oleh kemurahan Tuhan, kita ibadah pendalaman Alkitab sudah memasuki Wahyu pasal 14. Sekarang
Wahyu 14 ayat yang ke-12. Tapi dibaca mulai ayat 6 supaya nanti rangkaiannya tersambung. Temanya adalah yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, ya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, menuruti perintah Allah. Silakan baca. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Ya, seorang malaikat terbang. Ya, di mana yang terbangnya? Di mana? Di tengah-tengah langit. Apa yang terbang? Malaikat. Jadi malaikat juga bisa terbang. Amin. Kalau terbang biasanya pakai apa itu? Sayap. Ya. Terus? Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi malaikat ini memegang Injil yang kekal untuk diberitakan. Ini penginjilan. Ya, hari-hari terakhir berarti masih diberikan kesempatan. Ya, seorang malaikat memberitakan Injil. Terus, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ya, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Terus, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, takutlah akan Allah, muliakan Allah, ya, karena telah tiba saat penghakiman dari Allah, dan sembahlah Dia Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan laut dan semua mata air, ciptaan Allah. Mata air itu sumber kehidupan air. Kalau tidak ada air bagaimana? Mati. Kalau sudah mati, dikubur. Sudah dikubur, jadi tulang belum. Dari tanah kembali ke tanah. Ya, terus. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, ya, patung, ya, menyembah apa? Binatang dan patungnya. Siapa itu binatang? Siapa? Antikris. Antikris itu sangat anti kepada Kristus. Ya, terus tadi apa? Menyembah apa tadi? Menyembah binatang dan patungnya itu. Ya, tadi patung apa? Binatang itu antikris, patung. Patungnya, patung antikris. Ya, terus dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Menerima tanda pada apa? Dahi. Dahi itu di sini, ya. Atau pada apa? Tangan. Ya. Ya. Menerima tanda. Apa tandanya, masih ingat? 6. Kalau angka 6 apa itu? Angka manusia. Kalau 66 Alkitab.
Kalau 666 apa itu? Antikris. Udah mulai pintar ya. Udah mulai mengerti. Ya. Ya. Jadi nanti pemerintahan dunia dipegang oleh antikris. Apa itu yang 3? 666 masih ingat enggak? Apa? Lupa. Pemerintahan, politik, agama, ekonomi. Satu lagi, sekali lagi. Apa? Pemerintahan dipegang antikris. Pusatnya nanti di Yerusalem. Nah, di situ nanti duduk antikris. Kedua, agama. Terus ekonomi. Sekali lagi. Satu apa? Satu agama. Agama antikris. Yang kedua, satu pemerintahan. Satu ekonomi. Harus ngerti. Udah mulai ngerti sekarang? Ngerti ya? Kita dunia sedang mengarah ke sana. Tapi zaman antikris, gereja Tuhan sudah disingkirkan. Amin. Nah, jadi kita harus masuk jadi anggota tubuh Kristus. Satu tubuh, banyak anggota. Kepala satu, Kristus. Tubuh juga satu, tapi anggotanya banyak. Ada yang menjadi mata pun, kalau dia kornea itu bagian-bagian mata itu banyak. Mata fungsinya untuk apa? Melihat. Ada juga telinga, ya, nah, bagian-bagian telinga itu banyak. Gendang telinga, ya. Jari juga banyak, ya. Pokoknya nanti semua anak Tuhan menjadi satu tubuh. Tidak ada yang mati. Semua aktif. Tidak ada yang mati. Semua aktif. Tidak ada yang pasif. Ya. Semua apa? Aktif. Makanya mulai sekarang harus aktif. Amin. Aktif dalam pekerjaan Tuhan. Aktif melayani. Libatkan setiap usaha pekerjaan kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Libatkan setiap apa? Kegiatan kita untuk pekerjaan Tuhan. Maka sebut, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya bekerja ini untuk Tuhan. Amin. Kalau Tuhan dilibatkan di sana, berarti Tuhan ambil bagian. Pasti saudara berhasil. Ya. Pasti apa? Berhasil. Bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang gagah perkasa. Ya, jadi melibatkan Tuhan. Amin. Nah. Terus, dah perhatikan. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Bagi siapa tadi ini? Bagi orang yang menerima menyembah binatang. Menyembah binatang. Antikris. Ya, terus. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ya, siapa yang disiksa itu dengan api? Yang menyembah, menerima cap berapa itu? Nah, jadi udah tahu jangan diterima. Ya, terus. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya.
Berapa lama apinya? Selama. Gak usah selama-lamanya, 1 detik saja orang dalam api. Ngeri sekali. Ngeri. Usahakan semua sekeluarga selamat. Tuhan pernah bertanya, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Kehilangan apa? Nyawa. Tercampak ke neraka. Dibuang ke neraka. Pikirkan ini dalam-dalam. Usahakan supaya semua seisi keluarga selamat. Gambaran keselamatan untuk sesi keluarga ada enggak dalam Alkitab? Ada enggak? Ada Nuh. Nuh istrinya, 3 anak, 3 mantu. Selamat. Berarti Nuh ini seorang yang bisa mendidik anak dan mantunya taat kepada firman Tuhan. Zaman itu banyak anak-anak Tuhan. Banyak sekali. Tapi tidak selamat. Tergoda oleh pergaulan. Ya, makan, minum kerjanya manusia. Ya, minum, bukan minum air, tapi minuman yang memabukkan. Apa minuman yang memabukkan biasanya? Anggur apa itu? Anggur merah. Apa? 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 Apa sih? Oh. Anak kecil aja tahu. Saya belum pernah coba bir, ada nggak bir? Pernah gitu coba tuh? Pernah. Lupa saya apa pernah coba bir saya. Sepengah saya belum pernah. Ya. Atau hanya coba mungkin pernah. Ya, hanya coba. Tapi rasa-rasanya belum pernah. Ya. Bir. Nah, kalau anggur, ya yang kadar alkoholnya tentu tidak tinggi. Nah, anggur. Ya. Jadi hindari mie apa miras? Minuman. Oh, ada istilah keras ya, minuman keras. Ya. Hindari minuman keras karena itu memabukkan, menimbulkan hawa nafsu sehingga tidak terkontrol. Ya, udah selesai? Terus baca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Dan aku mendengar. Ya, sampai di situ aja. Ayat yang keberapa ini? Boleh 13 lagi. Ya, selesai. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbangkitlah orang yang mati. Mau sekarang aja tuh nanti. Bahagia. Pasti. Kalau udah pasti masuk surga masih ragu-ragu. Hah? Ada yang berani nggak? Belum siap. Berbahagia. Nah, kalau kita mati semua, nggak ada lagi jemaat, nggak ada lagi yang mengabarkan kabar baik. Jadi kita masih diberikan umur panjang. Ya. Nah, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, ya, yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ya.
Yang kedua, iman kepada Yesus. Jangan lepaskan iman ya kepada Tuhan Yesus. Nanti akan banyak orang gugur imannya, kalah oleh keindahan dunia ya. Jadi jangan sampai gugur. Berapa bintang yang gugur? Masih ingat? Berapa? Sepertiga. Sudah bintang ya. Anak Tuhan yang bersinar seperti bintang-bintang bisa gugur. Diseret oleh apa? Ekor apa? Naga. Ekor itu apa? Masih ingat? Nabi-nabi palsu. Ingat gini. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang. Itu ajaran nabi palsu. Bisa menyeret sepertiga bayangan bintang. Sudah seperti bintang dia. Tapi hati-hati terhadap bisa mengerti. Ekor itu nabi palsu, pengajaran sesat. Akhir zaman akan muncul nabi palsu. Bisa membuat mujizat, bisa ya, bisa melakukan mujizat ya. Setan juga berkuasa ya kan. Masih ingat saudara, Musa membuat apa? Tongkat menjadi apa? Ular. Bagaimana ahli di Mesir bikin? Bisa nggak? Bisa. Mesir itu dunia, ahli dunia bisa membuat, bisa. Tapi perhatikan, ular Musa bagaimana? Menelan ular ahli sihir di Mesir. Bisa mengerti? Bisa. Berarti walaupun bisa melakukan mujizat, kuasa yang ada pada saudara dan saya bisa mengalahkan kuasa yang ada di dunia. Bukan imbang, bukan. Kalau imbang nanti bisa menang, bisa kalah. Tapi jelas kuasa yang dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Ya, ahli Mesir itu bisa membuat. Ya. Dan dibuat oleh Musa bisa. Ya. Dukun-dukun Mesir itu bisa. Ya. Tapi semua dikalahkan oleh mujizat yang dibuat oleh Musa. Itu artinya kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dunia. Bisa mengerti? Ya. Jadi kuasa yang ada pada saudara lebih besar. Ada berapa macam kuasa Tuhan? Masih ingat ya? Kuasa Tuhan ada berapa macam? 2. Ada berapa? 2. Kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Amin. Ada berapa kuasa Tuhan? 2. Apa itu? Dan firman. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi begitu kita terima Roh Kudus, ada kuasa di dalam diri kita. Amin. Amin. Firman Tuhan juga berkuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi 2 kuasa ini disebut sayap burung nasar. Bisa mengerti? Apa sayap burung nasar? Firman Tuhan dan harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Kuasanya sama, tidak ada bedanya. Nah, kuasa firman dan Roh Kudus itu sama. Ya, nanti dengan sayap
Itulah kuasa firman dan roh. Kita tinggalkan dunia ini. Amin. Terbang. Yang terbang. Kemana terbangnya? Kemana? Kemana? Ke surga. Sebelum ke surga kemana dulu? Hah? Kepada berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? 3 kan? Harinya disebut, bulannya disebut, tahunnya disebut. Bisa ngerti? Ya. Dengan kekuatan apa tadi? Saya. Maka setiap orang harus penuh Roh Kudus. Harus penuh firman. Lalu bagaimana kalau anak-anak? Anak-anak itu sekarang tergantung pada orang tua. Kalau orang tuanya selamat, anaknya selamat. Bisa mengerti? Bisa ngerti? Namanya bayi yang nggak ngerti apa-apa. Keselamatan dia tergantung kepada siapa? Orang tua. Bisa ngerti? Minimal 1. Paling sedikit 1 orang. Kalau bisa dua-duanya, bapak dan ibu, bisa mengerti. Bisa mengerti. Mulai pintar ya. Jadi kan coba saudara nggak hadir, rugi saudara. Rugi. Karena kitab Wahyu itu bicara soal zaman akhir. Zaman akhir. Sebagai penutup Alkitab adalah kitab Wahyu. Permulaan apa? Kejadian. Kejadian itu awal segala sesuatu. Permulaan kejadian segala sesuatu. Wahyu itu penutup, pengunci. Ya, dari semua Alkitab. Ya, makanya harus rajin baca Alkitab. Kalau saya udah bolak-balik, tamat ulangi perjanjian lama, perjanjian baru, ulangi lagi. Sendiri saya baca sendiri, dengan istri juga begitu. Nah, tiap pagi baca Alkitab. Tapi saya punya sendiri juga, baca sendiri. Nah, istri dengan suami istri sendiri, ya. Apa sama-sama. Tapi sendiri saya punya. Ya. Perjanjian lama tamat, ulangi lagi. Perjanjian baru lebih pendek, lebih cepat tamat ya. Ya kan? Tiap hari baca perjanjian lama, tiap hari baca perjanjian baru. Baca. Nanti lebih cepat tamat apa? Perjanjian baru. Udah pernah tamat baca Alkitab? Udah pernah? Hah? Betul sih. Seumur gini belum pernah tamat baca Alkitab. Lalu yang dibaca selama ini apa itu? Hah? Baca apa? Kopingho. Dongeng. Koran. Bacalah. Alkitab mengatakan bacalah. Coba cari itu, bacalah. Coba. Ayo, di mana saya? Dibaca, disuruh baca. Semua ada di situ. Baca semua, coba pasti muncul. Apa? Tuh, gampang punya HP mah ya. Saya berapa? 34. Coba ulangi supaya apa? Ayat? Ayat 34 ayat yang ke-16. Carilah di dalam kitab Tuhan. Ini Alkitab ini kitab Tuhan, bukunya Tuhan. Cari apa saja ada di dalam Alkitab. Mau umur panjang saudara ada di dalam Alkitab. Mau umur pendek juga ada. Umur pendek bagaimana? Umur pendek. Bunuh diri. Seperti siapa itu? Bunuh diri. Yudas. Rasul saja bisa bunuh diri. Bayangkan, putus asa. Seandainya Yudas tidak bunuh diri, dia menyesal, bertobat, kira-kira selamat enggak Yudas? Selamat ya.
Ya kan? Tapi kalau bunuh diri tidak ada ampun. Cara bunuh diri banyak ya. Minum apa? Baygon. Gantung di menjatuhkan diri dari jembatan ke sungai, ke batu, pecah kepala, mati. Kenapa? Bebannya terlalu berat. Nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, menderita terus. Daripada aku menderita lama, lebih baik aku akhiri hidup, bunuh diri. Tapi sebagai tahu saudara, tidak ada pengampunan bagi orang yang bunuh diri. Ya, sesulit-sulit persoalan manusia, separah-parah keadaan manusia, mau penyakitkah, mau ekonomikah, Tuhan adalah jalan keluar. Amin. Nah, dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia jalan dari semua persoalan manusia. Jadi seberat apapun keadaan kita, jangan ambil sikap dengan cara bunuh diri. Ya, pernah dengar orang bunuh diri? Ada juga minum baygon. Minum baygon saya. Karena diputus oleh kekasih. Namanya dunia selebar daun kelor. Hanya dia gitu, laki-laki gitu, masih banyak tuh. Dia kan masih, dia kan. Daripada nggak bisa tidur, sudah ditinggal sama dia. Ya, lebih baik bunuh diri. Ada juga yang minum baygon. Minum apa? Baygon. Banyak cara orang bunuh diri. Ada yang menjatuhkan diri dari jembatan ke bawah, pecah dia mati. Ada yang minum baygon. Ada juga yang menggantung diri. Macam-macam lah, ya. Tapi jangan ambil jalan pintas. Masih ada harapan bagi masa depan. Amin. Masih ada apa? Harapan. Sesulit apapun, Tuhan adalah pengharapan. Amin. Padanya lah bangsa-bangsa menaruh pengharapan. Coba ayat di mana? Padanya lah bangsa-bangsa menaruh pengharapan. Pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Ya. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya jangan berharap sama manusia. Terkutuklah orang yang menaruh harapnya kepada manusia. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Coba, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Gimana itu? Ayo. Ya, sekarang ini gampang lah. Ya. Ya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ya. Diberkati orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, coba. Ya. Tuhan itu bisa diharap. Ya. Bisa di apa? Diharap. Ya. Bisa diandalkan. Tempat bersandar. Kalau orang lagi letih lesu, capek, butuh orang tempat bersandar. Bagaimana kalau saudara duduk tapi tidak ada sandarannya kursinya? Kira-kira kuat tidak saudara? Mau coba dulu. Dari awal tidak bersandar, ini terus. Ya. Enak kalau bersandar kan? Nah, Tuhan itu seperti itu, tempat bersandar supaya enak. Enak kalau kita bersandar kepada Tuhan. Udah ketemu ayatnya? Ayo. Berkati orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya.
Nah, Yeremia berapa? Ya, mulai ayat 5 dulu, lebih enak ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap sama manusia. Kalau orang mengandalkan manusia, dapat apa dia? Dapat apa? Kutuk. Dapat apa? Kutuk. Terus Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, diandalkan lagi kekuatannya orang lain. Jangan berharap kepada manusia. Manusia itu hanya hembusan napas saja. Ya, seperti uang yang nampak seketika lalu hilang lenyap. Itulah manusia. Terus perhatikan. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berharap sama manusia, hatinya menjauh dari Tuhan. Terus Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. ya, semak bulus, kekurangan air, kering di antara hidup dan mati. Padang gurun, gersang kering. Hidup sih hidup, tapi antara hidup dan mati, kering kelihatannya. Hidupnya layu, gersang, tidak ada kesegaran, tidak ada kebahagiaan. Itu kalau orang menaruh harapnya pada manusia. Terus Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. di negeri padang asing tidak berpenduduk, gersang, tidak ada kehidupan. Itulah orang yang mengandalkan manusia. Terus Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. amin. Kita mengandalkan siapa? Nanti andalkan tuh mulai sekarang sampai nanti Maranatha. Kita mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Hasilnya perhatikan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Makanya Allah itu diumpamakan seperti sungai. Air itu firman. Bisa ngerti? Air itu apa? Firman. Ya. Batang air itu seperti apa? Allah. Allah kita seperti sungai. Sumber kehidupan. Bisa mengerti? Ya, terus Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. ya, tumbuh di situ tepi batang air, akarnya merambat. Akar itu iman. Apa? Akar iman. Imannya kepada Tuhan. Amin. Dia isap air firman Tuhan. Firman itu kehidupan. Amin. Pernah Tuhan Yesus dicobai kan? Sembah aku akan memberikan padamu seisi dunia. Buat batu menjadi apa? Roti. Jatuhkan dirimu dari hubungan baik Allah. Dipencoba. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa kehidupan kita? Firman. Makanya saya tidak nyampaikan yang lain. Saya tidak sampaikan logika, tafsiran, ya, ilmu dunia. Firman. Firman itu kehidupan, menambah iman. Memindahkan gunung cukup berapa iman? Hah? Kecil ya. Bayangkan Tuhan hargai iman saudara, kecil saja dihargai Tuhan. Amin. Kecil itu, biji sawi. Kalau ada masalah dengan iman, aku doakan selesai. Ya, ada nggak masalah? Ada nggak? Berapa banyaknya? Banyak. Selesaikan dengan iman. Pindahkan. Ya, jangan menjadi beban terus, ya kan? Ya, terus perhatikan.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, boleh masa paceklik datang. Kan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sulit dalam segala. Ya, masa-masa paceklik. Tapi kita tidak perlu takut. Iman yang ada dalam kita itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Semua teratasi dengan iman. Bisa mati. Karena iman kita kepada firman, kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan yang lahir dari mendengar firman. Ya. Jadi mendengar itu menimbulkan iman kepada Allah yang besar. Ya, terus yang daunnya tetap hijau. nah, daun itu apa itu? Tahu sudah artinya daun? Apa itu daun? Hah? Daunnya tetap hijau. Raut muka. Apa daun? Nah, muka saudara ini daun. Daunnya tetap apa? Hijau. Wajahnya tetap segar. Amin. Apa daun? Raut muka saudara, wajah saudara tetap apa? Hijau, segar, tidak cemberut, tidak putus asa. Kalau namanya pemain si tong-tong, tong-tong. Kalau perempuan si ting-ting ya. Nasib. Sorry. Jadi waktu itu ada jiwa baru masuk ke kebaktian. Saya sudah hadir. Waktu dia masuk, dia lihat ada orang datang kepadanya. Makin mendekat, lalu salaman. Dia salam dirinya karena dia lihat di kaca tuh. Sentuhan tangan dengan kaca. Terus gak lupa saya sentuh. Gak tahu kemana itu, gak tahu. Gak datang lagi. Ya, udah pulang kampung. Siapa? Si Sambo. Siapa? Tamu undangan. Oh, tamu undangan. Kan makin mendekat, ya kan? Mendekat ke kaca, mendekat juga bersama. Sudah salam. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi solusi dari semua adalah ibadah. Ya, solusi dari semua apa? Ibadah. Ya. Tekun. Ya, ketekunan orang-orang kudus. Tekun dalam apa? Ibadah. Mari, Kisah Rasul pasal 2. Menghadapi persoalan, tekun. Ini gereja mula-mula. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ini gereja mula-mula ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini gereja mula-mula. Nah, ini perhatikan. Ini bertekun. Pertama tadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini nih. Nah, ini rotinya di sini 6 ya. Ah, di sini 6. Jadi kalau
6 jadi berapa itu? Nih, 6 jadi berapa tuh? 60. Bisa ngerti gak? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kali ini kan 6 di sini. Ini roti 6 di sini, 6 tumpuk ini. Ya? Nah, 2 tumpuk maksudnya, tapi 6 rotinya. Di sini juga nih. Nah, tumpukan ini 6 roti, di sini 6. Jadi kalau ditulis berapa? 66. Bisa ngerti? Itulah roti kehidupan. Itulah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sebagai roti kehidupan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ngerti nggak nih sekarang? Nah, mengerti. Bertekun dalam apa? Pengajaran rasul. Yang diajarkan apa? Firman Alkitab yang terdiri dari 66 buku. Berapa perjanjian lama? 39. Perjanjian baru berapa? 27. Di jumlah berapa? 66. Itu jumlah Alkitab. Ya, terus perhatikan. Bertekun, ulangi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini persekutuan nih. Persekutuan. Ya, ibadah umum. Kalau ini ibadah apa? PA sekarang. Bisa ngerti? Ini ketekunan gereja muda-muda 3 ibadah ini. Terus dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti apa? Perjamuan suci. Bisa. Pengajaran rasul-rasul dan memecahkan roti itu meja roti pertunjukan ini. Ya, dalam persekutuan penitaman, dalam doa. Bisa ngerti? Kalau pemecahan roti PA itu persekutuan kita dengan apa? Allah Sang Putra. Kalau ibadah umum penitaman persekutuan kita dengan apa? Allah Roh Kudus. Kalau Selasa ibadah doa apa itu? Persekutuan kita dengan Allah Bapa lewat doa penyembahan. Jadi kalau PA itu persekutuan kita dengan apa tadi? Allah Anak dengan perjamuan suci. Yesus kan yang berkorban kan, darahnya kan. Makanlah tubuhku, minumlah darah. Makanya dalam perjamuan suci ini, dalam ibadah PA, bisa ngerti? Bisa ngerti? Pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Bisa ngerti? Ya. Kalau tadi pelita mas persekutuan dengan apa tadi? Allah Roh Kudus. Ibadah apa itu? Umum. Umum hadir enggak? Hadir. PA hadir. Jadi satu lagi apa nih? Persekutuan kita dengan apa? Allah Bapa. Hadir enggak ibadah dulu? Hadir. Hadir dalam ibadah doa? Hadir. Amin. Hadir. Nah iyalah. Ibadah doa hadir. Kemarin mungkin belum mulai karena menjelang hari Tuhan ibadah kita mau diukur. Ukurlah baik suci dan mereka yang beribadah. Makin jauh saudara datang, makin diperhatikan Tuhan. Amin. Makin jauh tempat kita tinggal ke tempat ibadah, makin diperhatikan oleh Tuhan. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Kenapa terjadi mujizat perbanyakan roti? 5 roti,
2 ikan untuk berapa? 5.000 orang. Kata Tuhan, kalau kusuruh mereka nanti pulang, nanti pingsan di jalan, sebab ada orang yang datang dari jauh. Bisa mengerti? Bersyukurlah saudara jauh tempat tinggalnya. Amin. Lah iya. Ada mujizat. Diperhatikan. Kalau tidak ada yang datang dari jauh, nggak akan terjadi mujizat. Karena ada datang dari jauh, maka 5 roti 2 ikan diperbanyak. Diperbanyak Tuhan untuk banyak orang. Berapa sisanya? 12 bakul. Untuk siapa itu? Untuk rasul. Satu rasul, satu bakul. Bisa mengerti? Petrus bawa berapa bakul? 1 bakul. Andreas 1 bakul. Tuh, bawa tuh ke rumah. Buat istri, bawa itu. Amin. Nah, Tuhan itu memang perhatikan orang yang datang dari jauh. Boleh terakhir lah itu, sebab ada orang datang dari jauh. Itu terakhir. Ayo. Anehnya sudah dekat tapi nggak datang. Nah, sudah dekat tapi tidak. Mau dekat mau jauh kira-kira tepatnya. Dari tempat ibadahnya, tempat tinggalnya dengan rumah ibadah, mau jauh mau dekat. Yang jauh diperhatikan Tuhan tuh. Ya, silakan. Ya. Udah ketemu? Karena ada datang dari jauh. Ayo. Ya. Gampang itu mah, ya, cari di HP itu. Hatiku jatuh berbelas kasihan karena ada orang datang dari jauh. Karena ada yang datang dari jauh. Amin. Ya. Perbanyakan roti itu ada di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes. Bayangkan 4 Injil. Ya. Ayo di HP itu gampang itu. Ayo. Berapa? Itu udah. Ya. Markus 8 ayat 3. Markus 8 ayat yang ketiga. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan perhatikan yang jauh. Amin. Tuhan perhatikan yang jauh. Lalu yang dekat nggak diperhatikan? Diperhatikan. Tapi lebih diperhatikan yang datang dari jauh. Makanya terjadi mujizat. Yang dekat juga kebagian roti. Amin. Gara-gara datang dari ada ini luar biasa. Kalau semua dari dekat nggak terjadi mujizat. Pulang aja semua ke rumah masing-masing. Tutup rumahmu di situ, tutup makan. Tapi karena orang jauh maka terjadi mujizat. Puji Tuhan. Tuhan perhatikan saudara yang datang dari jauh. Mari kita mau datang pada Tuhan. Yesus tetap setia. Kita berdoa sebentar. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air anggur dan roti menjadi wujud dari korban-Mu. Di dalamnya ada mujizat Tuhan. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan rohani yang mati, supaya kami berkobar-kobar seperti 5 gadis yang bijaksana saat tengah malam
terdengar suara song-songlah mempelai datang. Kami pun akan masuk pada pesta kawin anak domba Allah. Kami terima korbanmu dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan. Saat engkau susah, Yesus ikut selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus selalu setia sampai selama-lamanya. Walau ada tak berguna, bonangku tak berbuah, pohon jatuh mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi pun tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Sekali lagi kau lembut sekali. Pohon ada tak berbunga, pohon aku tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi pun tak ada. Namun aku kan tetap setia,
Yesus tetap setia. Namun Aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Yesus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan saja. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Kita bersyukur buat perjamuan suci. Kita bersyukur buat ibadah ini yang berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna. Menyembuhkan saudara yang sakit, memberikan kedamaian, ketenangan bagimu, memberikan kemenangan bagimu, dan memberikan petunjuk untuk masa depanmu, melindungi engkau di setiap perjalananmu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ibadah ini berguna dalam segala hal. Apapun yang kami gumuli, yang kami perlukan, hari ini Kau nyatakan kuasa ibadah ini, menjawab pergumulan kami, memberikan kepada kami damai sejahtera dan solusi dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah solusi, mujizat, kesembuhan, pertolongan, pintu yang terbuka bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ke puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Ya, untuk kas kita nyanyikan Apa Pikir Lagi. Saudara, apa pikir lagi?
keselamatan setiap hari. Amin. Terima kasih buat persembahan saudara sebagai warga jemaat bagi kita Sabtu ibadah. Mudah-mudahan remaja jam 6:30 di sini. Minggu ibadah pertama 7:30 di sini. Ibadah kedua di Permata 10:30. Hari Selasa depan kita doa. Ya, doa puasa ya. Ya, doa puasa ya. Kemudian kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan mereka. Ya, sambil kita bagi berdiri. Ya. Ya. Kita doakan yang sakit, ya Rahel, Dina, ya Mama Hendra, Pak Ate. Ya, kita berdoa. Kami menyatukan iman kami Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan buat anak-anak-Mu yang kurang sehat, sedang sakit. Mungkin juga yang mengikuti secara online. Kami berdoa Tuhan buat Rahel, Dina, Mama Hendra, Pak Ateng, dan juga yang mengikuti secara online. Kami berdoa biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, darah-Mu mengampuni dosa mereka, Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi Engkau mujizat kesembuhan. Terima kasih. Juga berkati anak-anak-Mu dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Dan yang belum punya pekerjaan, punya usaha, berikan pada mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Ibu Susan, anak mantu, cucu, selamatkan mereka. Berkati juga Pak RT, Pak RW kami di sini, Pak Lurah kami, Muspika Andir, Wali Kota Bandung Pak Yana, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, juga Pak Presiden Joko Widodo Pak Maruf Amin, TNI Polri, dan juga MPR, DPR, DPD tingkat 1, tingkat 2. Tuhan berkati, kehakiman juga berkati, kejaksaan berkati seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.